Ya, di video ini aku bakal nunjukin gimana cara ngerjain soal kombinasi permutasi tapi pakai pencacahan manual. Jadi, kenapa kita pakai pencacahan manual? Pertama, karena pencacahan manual itu adalah dasar pengerjaan soal kombinasi permutasi. Jadi hampir semua soal kombinasi permutasi itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan pencacahan secara manual. Hampir. Sayangnya, banyak orang yang enggak terlalu terbiasa dengan pencacahan secara manual. Padahal itu tuh kayak unlimited weaponnya gitu loh. Jadi zaman dulu itu kalau orang disuruh cari banyaknya kemungkinan, banyaknya cara melakukan sesuatu, itu mereka nggak pakai rumus. Mereka awalnya pakai pencacahan manual, dihitung satu-satu aja gitu. Tapi seiring dengan bertambahnya angka yang mereka hitung, kan makin susah tuh. Nah, datanglah orang-orang yang sadar kayak ini tuh sebenarnya bisa dihitung dengan lebih cepat tau. Muncullah rumus-rumus kombinasi, permutasi siklik, permutasi unsur berulang, dan lain-lain. Jadi, asal muasalnya kombinasi permutasi itu adalah pencacahan secara manual. Terus, biasanya orang-orang tuh banyak yang bingung apa bedanya kombinasi sama permutasi. Nah, kalau kita sudah bisa pencacahan secara manual, bedanya apa kombinasi sama permutasi itu insya Allah bakal clear se-clear-clearnya. Soalnya dasarnya kombinasi permutasi itu memang pencacahan secara manual. Dasarnya rumus-rumus itu emang datang dari pencacahan secara manual. Jadi kita langsung aja mulai ke contoh soal. Dari 5 calon akan dipilih 3 orang untuk menjadi perwakilan sekolah dalam lomba cerdas cermat tingkat provinsi. Ini nggak terlalu penting. Yang penting itu ada di sini 5 calon dan dipilih 3. Turun dikit. Banyaknya variasi perwakilan yang mungkin terpilih adalah, jadi pertama kita bayangkan ada 5 calon, anggap aja A, B, C, D, E. Nah, terus secara manual, kita tentuin secara manual dipilih 3 orang ini siapa aja dari A, B, C, D, E. Kita mulai supaya rapi dari paling kiri dulu, dari A, B, C. Jadi 3 orang yang terpilih itu awalnya A, B, sama C. Terus cara pencacahan manual itu, kalau kita udah pilih 3 gini ya, nah itu unsur paling terakhirnya, yang C ini, kita gerakin ke kanan. Jadi yang kedua setelah ABC itu A, B, D. Gitu ya. Habis itu D-nya kita gerakin ke kanan lagi. Jadi ABE. Kalau udah sampai ujung kanan, ya kan, ABE kan udah sampai ujung, nggak bisa digerakin ke kanan lagi. Kita lanjut gerakin yang B-nya. Sekarang jadi A, terus C, D. Nah, kita mulai dari C sama D. Nih, kenapa kita nggak ke A, C, B aja? A, kenapa C, D? Kenapa nggak C, B? Nah, coba kita lihat. Kan ini dipilih 3 orang untuk perwakilan lomba gitu ya. Jadi satu kelompok ada yang A, B, C. Misalkan sini A, C, B ya. Ada satu kelompok yang A, C, B. Nah, ini kan satu kelompok isinya A, B, C sama satu kelompok isinya A, C, B. Kan sama aja. Orangnya itu-itu aja. Jadi ini kalau kita hitung A, C, B satu cara juga, ini nanti terjadi perulangan ya. Jadi yang kita hitung A, C, D. Jadi dia kalau udah maju ke depan ya, ada A, C, D, itu udah nggak mundur ke belakang lagi, lanjut ke depan lagi. Habis A, C, D, A, C, lanjut ke E. D-nya kita ganti jadi E. Karena udah mentok A, C, E ya, unsur ketiganya nggak bisa dimajuin lagi. Jadi stop sampai situ. Sekarang C-nya kita ganti lagi jadi D, E gitu ya. Jadilah dia A, D, E. Habis itu gimana? A, D, E. Unsur kedua sama ketiganya kan udah nggak bisa majuin lagi. Sekarang kita majuin unsur pertamanya. Dari A, sekarang kita lanjut ke B. Mulai dari B, C, D. Ya, B, C, D. Lihat ya, perhatiin. Jadi dia tuh maju gitu. Awalnya A, B, C. Habis unsur kedua ketiganya udah mentok sampai kanan. Ya, dia lanjut ke B, C, D. Terus kita majuin lagi unsur ketiganya. Jadi B, C, E. Terus karena udah mentok, lanjut B, D, E sekarang. B, D, E. Terakhir karena udah mentok lagi ya, B, D, E gitu ya, udah mentok lagi. Kita majuin B-nya jadi C, D, E sekarang. Nah, di sini pencacahan kita sudah selesai. Dan ini bisa dipastikan nggak ada unsur yang berulang. Kayak tadi A, B, C,
jadi ACB itu kan berulang tuh. Sekarang udah nggak ada lagi, bisa dipastikan. Kenapa bisa? Soalnya di sini lihat ya, di sini ada A semuanya, mengandung A semua. Di sini nggak mengandung A sama sekali, ya. Jadi sudah bisa dipastikan kelompok yang di atas ini beda sama di sini. Yang di sini mengandung B semua, kelompok yang ketiga nggak ada B-nya sama sekali. Di sini mengandung A sama B, di sini nggak mengandung B sama sekali, jadi ini bisa dipastikan berbeda. Di sini nggak mengandung C sama sekali, jadi bisa dipastikan yang kelompok sini beda sama kelompok yang di sini. Sampai sini pencacahan kita sudah selesai. Total caranya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cara. Kalau kita pakai rumus ya, langsung gue kasih tahu aja, ini rumusnya kombinasi. Karena tadi ABC sama BCA itu sama aja dihitungnya, pakai kombinasi. Rumusnya kombinasi 5 diambil 3. Sama dengan, cepat aja rumusnya langsung 5, mundurin ke belakang langsung, kali 4, kali 3, faktorial. Karena di bawah nanti ada 3 faktorial ya, jadi mundurin sampai 3 faktorial aja. Bagi 5 dikurang 3, 2 faktorial, kali sama 3 faktorial. Di sini 3 faktorial coret sama 3 faktorial, bawah hilang, atas hilang. 2 faktorial itu sama aja kayak 2, jadi hilangin aja faktorialnya. Bawahnya kita bagi 2, atas kita bagi 2. Jadi bawahnya habis, 4-nya sisa 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi sama hasilnya, mau kita pakai pencacahan manual, pakai rumus, hasilnya sama-sama 10. Cuman pakai rumus ini kan cepet ya, lebih cepet. Dan kalau yang dihitung itu udah banyak banget, sangat disarankan pakai rumus. Tapi asalnya ini, asalnya dia pencacahan manual. Kita lanjut soal yang kedua. Ini contoh soal keduanya. Banyaknya cara mengerjakan 7 soal dari 10 soal diberikan jika nomor 1-5 wajib dikerjakan adalah, ya jadi ada 10 soal. Kita tulis dulu, tua gapat manam jupan lan 10. Dari sini 1-5 wajib dikerjakan, jadi kita buang aja sampai 5-nya. Sisanya yang ini 6, 7, 8, 9, 10. Ada 5 soal ya. Ada 5 soal yang harus kita kerjakan. Nah, kan yang disuruh kerjakan 7, 1-5 udah dikerjakan, jadi yang harus dikerjakan tinggal 2. Dari 6, 7, 8, 9, 10, kita ambil 2 soal. Langsung aja cepet kayak tadi, kita ambil 6, 7 dulu, yang paling pertama ya, paling kiri dulu, 6 sama 7. Ya, habis 6, 7, 7-nya kita gerakin ya. Unsur keduanya kita gerakin, jadi 6 sama 8. Terus gerakin lagi ke kanan, 6 sama 9. Terakhir, 6 sama 10. Lanjut, unsur pertama lagi kita geser. Kita mulai dari 7 sama 8 ya. Aku kasih gini aja, biar enak dilihatnya. Terus, 7, 8. Habis 7, 8, gerakin unsur keduanya, jadi 7, 9. Ya. Gerakin lagi, 7, 10 ya. Udah mentok ujung, unsur pertamanya kita geser lagi, kita mulai dari 8, 9 sekarang. 8, 9. Terus lanjut lagi, 8, 10 ya. Udah mentok ujung kanan lagi, sekarang geser unsur pertamanya 9, 10. 9, 10. Dah sampai sini, kita sudah selesai. Kayaknya aku kurang bagus ya nulisnya ya. Ya pokoknya di sini ya, 6, 7, bukan 7, 7 ya, ini kayak 7, 7 malah. Ini 6, 7 ya, 6, 7. 68, 69, 610. Lihat sama kayak tadi, di sebelah kiri sini ada 6-nya semua. Di kolom yang kedua sini udah nggak ada 6-nya, jadi udah dipastikan beda sama yang sebelah kiri. Sebelah kanannya lagi ada 8, nggak ada 7 ya. Di sebelah sini nggak ada 8-nya. Jadi udah dipastikan ini unik semuanya, beda semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 cara lagi. Kalau kita pakai kombinasi, yang ini juga kombinasi, karena soal 6 sama soal 7 dikerjakan sama aja kayak soal 7 sama soal 6 dikerjakan. Kita hitung kombinasinya. Kombinasi 5, karena dia dari ini ya, 6, 7, 8, 9, 10, 5 soal. Diambil 2. Rumusnya langsung cepet aja. 5 kali 4 kali 3 faktorial. Sampai 3 aja ya. Kenapa? Soalnya nanti 5 dikurang 2 itu kan 3 faktorial ya. Jadi mundurin sampai 3 aja. Dibagi sama, turun dikit. 5 dikurang 2, 3 faktorial. Dikali sama 2 faktorial. 3 faktorial sama 3 faktorial kita coret. Yang bawah hilang. Yang atas juga hilang.
2 faktorial itu kita tulis 2 aja, cukup. Kita bagi 2 bawahnya, 2-nya hilang. 4 di atas jadi 2, 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi hasilnya sama. Mau pakai pencacahan manual, mau pakai rumus, hasilnya sama. Rumus sekali lagi sangat membantu kalau angkanya banyak ya, angkanya gede. Rumus sangat-sangat membantu, tapi selalu bisa dikerjakan pakai pencacahan manual. Satu soal lagi, biar makin terbiasa. Ini soalnya terdapat 7 jenis minuman di suatu minimarket. Banyaknya cara untuk memilih 2 minuman berbeda ya. Ini yang penting, 7 jenis, dipilih 2. Kita bayangkan ada 7, artinya A, B, C, D, E, F, G. Ambil 2. Mirip kayak tadi, cepat aja langsung. Kita mulai dari kiri dulu. A, B, next A, C, next A, D, terus A, E, A, F, A, G. Udah mentok ujung, kita geser dari B, C sekarang. B, C, B, D, B, E, B, F, B, G. Udah sampai ujung, geser lagi dari C, D sekarang. C, D, C, E, C, F, C, G. Lanjut lagi, aku cepetin aja. D, E, D, F, D, G. Terus E, F ya. E, G. Terakhir F, G. Rapi ya. Rapi dan udah fix, nggak bakal ada unsur yang berulang. Lihat di sini ada A semua. Udah pasti beda sama di sini yang nggak ada A-nya. Udah pasti beda sama di sini yang nggak ada B-nya. Pasti beda sama di sini yang nggak ada C-nya, nggak ada D-nya, nggak ada E-nya. Totalnya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kalau kita hitung pakai kombinasi, ingat nih kombinasi lagi. Kenapa? Karena minuman A sama minuman B, terus minuman B sama minuman A sama aja. Kombinasi 7 diambil 2. Sama dengan, langsung aja kita mundurin sampai 5 faktorial aja. Karena 7 dikurang 2 itu 5. 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi sama 7 kurang 2, 5 faktorial. Dikali sama 2 faktorial. 5 faktorial sama 5 faktorial kita coret langsung. Bam, bawahnya hilang. Bam, atasnya hilang. 2 faktorial itu 2 aja. Kita bagi 2 bawahnya, atasnya kita bagi 2 juga, bawahnya hilang. 6 dibagi 2, 3. 7 kali 3 sama dengan 21. Dan selesai. Oke, segitu aja dulu videonya. Seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Video berikutnya mungkin aku bakal bahas soal kayak gini lagi, pencacahan manual lagi, tapi pakai soal-soal yang permutasi.